Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Andika Putra, NIM 1931041108, kelas PJKRC. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai men-score dan menilai. Yang pertama yaitu adalah men-score. Sementara orang berpendapat bahwa bagian yang paling penting dari pekerjaan pengukuran dengan tes adalah penyusunan tes. Jika alat tesnya sudah disusun sebaik-baiknya, maka anggapannya sudah tercapailah sebagian besar dari maksudnya. Tentu saja anggapan itu tidak benar sama sekali. Penyusunan tes baru merupakan suatu bagian dari serentetan pekerjaan mengetes. Di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu sendiri, men-score dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilai, ditambah dengan kebijaksanaan tertentu. Nama lain dari men-score adalah memberi angka. Dalam hal ini, pekerjaan men-score atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu yang pertama, membantu menentukan jawaban yang benar, disebut kunci jawaban. Yang kedua, membantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah, disebut kunci scoring. Dan yang ketiga, membantu menentukan angka, disebut pedoman penilaian. Bagian A, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Untuk tes betul salah atau true and false, yang dimaksud dengan kunci jawaban adalah deretan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan atau soal-soal yang kita susun. Sedangkan kunci scoring adalah alat yang kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Oleh karena dalam hal ini, testi atau tercoba hanya diminta melingkari huruf B atau S, maka kunci jawaban yang disediakan hanya berbentuk urutan nomor serta huruf di mana kita menghendaki untuk melingkari, atau jawaban juga diberi tanda X. Misalnya nomor 1B, nomor 2S, nomor 3S, nomor 4B, nomor 5B, 6S, 7B, 8S, 9S, dan 10B, dan seterusnya. Bagian selanjutnya itu adalah bagian B, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Dengan tes bentuk pilihan ganda, testi diminta melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban yang disediakan atau membubuhkan tanda lingkaran atau tanda silang pada tempat yang sesuai di lembar jawaban. Untuk cara menjawab yang pertama, kita gunakan kunci jawaban misalnya sebagai berikut. Nomor 1C. Kunci pemberian skor untuk lembar jawaban misalnya sebagai berikut. Dalam menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda dikenal 2 macam cara pula, yakni tanpa hukuman dan dengan hukuman. Tanpa hukuman apabila bentuk yang dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Selanjutnya untuk bagian C, yaitu adalah kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawab singkat atau short answer test. Tes bentuk jawab singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Melihat namanya, maka jawaban untuk tes tersebut tidak boleh berbentuk kalimat-kalimat panjang, tetapi harus sesingkat mungkin dan mengandung satu pengertian. Dengan persyaratan inilah maka bentuk tes ini dapat digolongkan ke dalam bentuk tes objektif. Tes bentuk isian dianggap setaraf dengan tes jawab singkat ini. Kunci jawaban tes bentuk ini merupakan deretan jawaban sesuai dengan nomornya. Contoh nomor 1, berat jenis, 2 mengembun, 3 komunitas, 4 populasi, 5 energi. Bagian D yaitu adalah bagian D selanjutnya kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan atau matching. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda, di mana jawaban-jawaban dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Dengan demikian, maka pilihan jawabannya akan lebih banyak. Satu kesulitan lagi adalah bahwa jawaban yang dipilih dibuat sedemikian rupa sehingga jawaban yang satu tidak diperlukan bagi pertanyaan yang lain. Kunci jawaban tes bentuk menjodohkan dapat berbentuk deretan jawaban yang dikehendaki atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat
dalam alternatif jawaban. Contoh nomor 1 tahun 1922 atau 1F, 2 Imam Bonjol atau 2C, 3 Perang Padri atau 3H, 4 Teuku Umar atau 4A, dan 5 Pangeran Diponegoro atau 5B. Bagian selanjutnya yaitu E, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian, essay test. Sebelum menyusun sebuah tes uraian, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang kita kehendaki. Dengan demikian, maka akan mempermudah kita dalam pekerjaan mengkoreksi tes itu. Tidak ada jawaban yang pasti terhadap tes bentuk uraian ini. Jawaban yang kita peroleh akan sangat beraneka ragam, berada dari siswa satu ke siswa yang lain. Untuk menentukan standar lebih dahulu, tentulah sukar. Ada sebuah saran, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada waktu kita mengkoreksi dan memberi angka tes bentuk uraian. Saran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca soal pertama dari seluruh siswa untuk mengetahui situasi jawaban. Yang kedua, menentukan angka untuk soal pertama tersebut. Yang ketiga, memberi angka bagi soal pertama. Dan yang keempat, membaca soal kedua dari seluruh siswa untuk mengetahui situasi jawaban. Dilanjutkan dengan memberi angka untuk soal kedua. Selanjutnya untuk bagian F, yaitu kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Kunci jawaban untuk memeriksa tugas merupakan pokok-pokok yang harus termuat di dalam pekerjaan siswa. Hal ini menyangkut kriteria tentang isi tugas, namun sebagai kelengkapan dalam pemberian skor, digunakan suatu tolak ukur tertentu. Tolak ukur yang disarankan dalam buku ini sebagai berikut adalah ketepatan waktu penyerahan tugas, yang kedua bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan mahasiswa dalam mengerjakan tugas, yang ketiga sistematika yang menunjukkan alur keruntutan pikiran, yang keempat kelengkapan isi menyangkut ketuntasan penyelesaian dan kepadatan isi, yang kelima mutu hasil tugas yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh dosen. Selanjutnya untuk nomor kedua, perbedaan antara skor dan nilai. Apa yang terjadi selama ini, banyak di antara para guru sendiri yang masih mencampur adukan antara dua pengertian yaitu skor dan nilai. Skor adalah hasil pekerjaan menskor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal atau acuan standar. Pengubahan skor menjadi nilai akan dibicarakan pada bab selanjutnya. Pengubahan skor menjadi nilai dapat dilakukan untuk skor tunggal, misalnya sesudah memperoleh skor ulangan harian, atau untuk skor gabungan dari beberapa ulangan dalam rangka memperoleh nilai akhir untuk rapor. Selanjutnya untuk bagian ketiga, norm reference set dan criterion reference set. Dari sederetan skor yang telah diubah ke standar 100, inilah maka dapat diperoleh gabungannya, misalnya gabungan antara nilai ulangan K1, K2, K3, dan seterusnya, yang merupakan catatan untuk di rata-rata dan menggambarkan penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan, atau menggambarkan sejauh mana siswa mencapai tujuan instruksional umum dari satu unit bahan yang dipelajari dalam satu ukuran waktu. Apabila standar relatif dan standar mutlak ini dihubungkan dengan pengubahan skor menjadi nilai, akan terlihat demikian. Bagian A dengan standar mutlak. Nomor 1, pemberian skor terhadap siswa didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Yang kedua, nilai diperoleh dengan mencari skor rata-rata langsung dari skor asal atau skor mentah. Bagian B, standar dengan standar relatif. Yang pertama, memberi skor terhadap siswa yang didasar atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Yang kedua, nilai diperoleh dengan dua cara. Yang pertama,
Bagian A mengubah skor dari tiap-tiap ulangan lalu diambil rata-ratanya, dan bagian B menjumlah skor tiap-tiap ulangan baru diubah ke nilai. Tentang bagaimana cara mengubah skor menjadi nilai akan dibicarakan di bab berikutnya. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan mengenai materi menskor dan menilai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.